Resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan narkoba, Gatot Brajamusti tak bisa berkelit lagi. Barang bukti sabu dan alat hisap yang berhasil diamankan Polres Mataram, Nusa Tenggara Barat terus berlanjut dengan pengembangan lain di Jakarta. Tak main-main, barang bukti 30 jarum suntik, 9 alat hisap, 7 buah cangklong, 39 korek api, serta sebungkus sabu seberat 10 gram berhasil diamankan bersama 2 senjata api dan amunisinya. Meski telah cukup bukti untuk memenjarakan Gatot, kepolisian terus bergerak cepat dan kembali melakukan pemeriksaan di kediaman guru spiritual Reza Artamevia itu. Tak menunggu lama, setelah diterbangkan dari Mataram, Istana Brajamusti kembali dikuliti. Dalam pemeriksaan tambahan sore kemarin, sebuah berangkas ditemukan. Entah benar tak tahu atau berpura-pura, Gatot terkesan tak ingin isi kotak besi di salah satu kamar rumahnya itu diketahui polisi. Dan disimpannya ke sini pun oleh pembantu saya, bukan oleh saya. Ini asalnya di gudang, Pak. Ini asalnya di gudang, tanya pembantu saya. Ya, dari manapun asalnya. Iya. Yang jelas rumah ini adalah pilih Bapak. Iya, iya. Apapun yang datang dulu. Iya, iya. Artinya yang Monggo, Pak. Monggo. kita tahu. Nah, sekarang bukanya bagaimana? Karena tidak ada kuncinya, seperti apa? Bagaimana? Asal sudah rusak. Saya tidak rusak, Pak. Monggo, Pak. Iya, menurut Bapak, kan Bapak yang punya. Iya. Supaya tidak rusak, bagaimana? Yang itu. Ya, saya nggak tahu. Ahli berangkas. Kasus kepemilikan narkoba yang menjadikan Gatot Brajamusti dan istrinya sebagai tersangka bertambah pelik dengan ditemukannya 2 pucuk senjata api bertipe Glock 26 kaliber 9 mm dan Walther kaliber 22 mm. Ditambah 1 buah sangkur dan 500 butir peluru. Semakin menuai tanya, siapakah Gatot sebenarnya? Tak sembarang orang bisa memiliki senjata api. Terlebih, 2 buah pistol yang berhasil diamankan dari kediaman Gatot adalah ilegal. Untuk memperoleh senjata api itu ada pengurusannya sendiri ya. Jadi senjata api sendiri ya, kita syarat-syaratnya kita harus ber-KTA, berbakin, terus kita harus lulus tes kesehatan lagi, terus psikotes ya. Terus senjata api itu sendiri itu harus ada namanya buku pas senjata. Jadi ada buku pas, jadi kayak inilah kayak mobil ada BPKB-nya. Kita memiliki senjata api itu juga pun laras panjang itu nggak boleh kita simpan di rumah, itu kita simpan di loker. Kalau DKI kita punya loker sendiri di lapangan tembak Senayan. Tapi kalau untuk di profesi-profesi lain mungkin ya di Polda, di Polres. Atas bukti-bukti yang ada adalah skakmat untuk Gatot Brajamusti, penyalahgunaan narkotika, menguasai senjata api dan amunisi tanpa izin, serta kepemilikan satwa dilindungi, bisa memenjarakannya dalam waktu lama, bahkan mungkin hukuman mati. Terkait dengan senpi dan amunisi yang ilegal, tentunya yang bersangkutan kita kenakan Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 terkait dengan kepemilikan senpi ilegal dan amunisi ilegal. Ayat 1-nya itu ancaman pidananya hukuman mati dan atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Kalau kasus yang kepemilikan satwa yang dilindungi tentunya nanti dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 terkait dengan konservasi sumber daya alam dan hayati.
Nah, tentunya dari kasus tersebut yang bersangkutan memang melanggar pasal 40. Di situ ancaman pidananya ada sekitar pidana penjara 5 tahun. Terjerat pasal berlapis, mungkinkah seorang Gatot Brajamusti bisa berkelit dan menjelma sebagai guru spiritual kembali? Pada saat akhir diakumulasi, tapi pada saat pemeriksaan, pemberkasan, demikian pula saat penuntutan tuh terpisah-pisah, gitu ya. Dan kemudian lalu diputus secara bersamaan. Kalau kita memakai hukuman mati sebagai indikator, ya dua, pertama pembunuhan, ya, dan kedua khususnya pembunuhan berencana, ya, dan yang kedua adalah narkotika, ya, narkotika dengan indikasi misalnya dia menjual sampai berkilo-kilo, gitu ya. Nah, itu adalah yang kemudian layak dikenakan hukuman mati.